Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Bangkom. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin mendengar suara tepuk tangannya dari belakang terlebih dahulu dong untuk acara kita hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian pagi hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga semangat untuk sinau bareng. Dan senang sekali saya Nilam hadir bersama di webinar Ayu Sinau seri ke-43 kali ini. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang parenting itu penting dalam memahami dan juga mendukung tumbuh kembang anak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendengar tentang parenting, seringkali kita terbayang adalah anak bandel, ya kan? Anak susah diatur. Kemudian orang tua yang merasa kok dulu orang tua kita santai ya, nggak kayak gini gitu. Padahal parenting itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang paling mau belajar dan juga berproses bersama dengan anak. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu, kita akan membahas lebih jauh. Saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Di sini, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah punya anak, ya, boleh diketik di kolom komentar, di chat, sudah ortu, coba boleh. Saya pengen absen terlebih dahulu nih. Yang sudah menjadi orang tua, punya anak, silahkan chat di kolom chatnya, sudah ortu gitu. Sudah, saya kasih waktu, boleh? Oke. Oke, sudah ortu. Oke, terima kasih. Lalu yang masih calon orang tua atau tertarik isu parenting, ketik siap belajar gitu. Coba diketik terlebih dahulu. Wow, banyak sekali ternyata hari ini gitu. Yang masih mau menjadi orang tua gitu dan tertarik dengan isu parenting boleh diketik siap belajar. Wow, banyak sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sesaat lagi Bapak dan Ibu kita akan banyak belajar bersama di webinar Ayu Sinau seri ke-43 dan seri ini adalah seri terakhir di tahun 2025. Artinya nanti kita akan berjumpa kembali di tahun 2026 dengan konsep yang lebih menarik dan juga pembahasan-pembahasan yang lebih menarik kembali. Bapak dan Ibu sekalian, setiap anak itu unik. Ya, setiap orang tua juga mempunyai cerita dan setiap rumah mempunyai tantangan masing-masing. Ada yang anaknya aktif sekali, ada yang pendiam, ada juga yang mudah bercerita, tapi ada juga yang lebih suka memendam perasaan. Di sini peran orang tua menjadi sangat penting, bukan hanya menjadi pengasuh, tetapi juga memahami, mendampingi, serta mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, secara emosi, maupun dengan mental. Dan apa kabar baiknya pada parenting kali ini? Kita akan belajar bersama Bapak dan Ibu sekalian dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nanti akan saya perkenalkan lebih jauh. Namun sebelum itu, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber dan juga diskusi, saya akan menyampaikan beberapa peraturan selama webinar Ayu Sinau seri ke-43. Yang pertama yakni adalah sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan di akhir pemaparan narasumber. Para penanya harap menyebutkan identitas diri berupa nama dan juga instansi. Pertanyaan dapat melalui chat room atau raise hand, boleh sekali. Nanti kami dari operator akan membuka kameranya, membuka kolom chat yang ada di link yang sudah dibagikan. Dan juga link absensi nanti akan kita sampaikan di melalui link room yang ada. Sertifikat akan dibagikan dan diumumkan di link di bawah ini di akhir acara selesai. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memfollow channel YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan dan juga Instagram BKPSDM Kabupaten Magetan. Nah, bagaimana sudah siap Bapak dan Ibu sekalian? Saya pengen dengar suaranya terlebih dahulu, tong semangatnya dari belakang. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Iya. Ini rekan-rekan saya ini banyak sekali di studio, luar biasa sekali. Hari ini menarik sekali di penghujung akhir 2025. Tentunya kita akan bersama-sama belajar tentang parenting. Kalau untuk orang tua yang sudah punya anak maupun yang nanti belum menjadi orang tua, nanti akan bersiap menjadi orang tua, ini adalah modal utama untuk kita belajar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah bersemangat, kita akan langsung memperkenalkan beliau. Narasumber kita hari ini adalah seorang psikolog klinis
yang tentunya memiliki pengalaman panjang dalam pendampingan anak, remaja, keluarga, serta isu kesehatan mental. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi di Universitas Negeri Malang dan juga melanjutkan magister psikologi profesi dengan peminatan psikologi klinis anak dan dewasa. Secara profesional, beliau aktif memberikan layanan konseling, asesmen psikologi, serta pendampingan kesehatan mental baik di fasilitas layanan kesehatan maupun kegiatan edukasi masyarakat. Beliau juga lebih banyak menjadi narasumber seminar, webinar, dan juga pelatihan mulai dari topik parenting, kesehatan mental, remaja, sekolah sehat, hingga penguatan peran dari keluarga. Saat ini beliau bekerja di Klinik Mutiara Aisyah Magetan, di Rumah Sakit Dumus, dan juga di UPT RSBK Madiun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Baik hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, kita sambut hangat Ibu Zulfani Safira Nabila, Magister Psikologi Psikolog. Selamat pagi Ibu Fani. Oke. Iya, hari ini luar biasa sekali kita membahas tentang parenting deh, Bu Fani. Boleh kita akan mengawali dengan pemaparan dari Bu Fani kaitan dengan parenting itu penting. Kami persilahkan Bu Fani. Baik, terima kasih hadirin semuanya yang berbahagia, Bapak Ibu, Ayah Bunda ya tentunya ya yang sudah menyimak dari laptop masing-masing seperti itu. Baik, di sini berbagai macam produk ada guru atau dari mana mau ditulis di chat supaya chat seperti itu. Iya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas belum ya dari penonton kalian? Baik, bisa sambil di share screen. Oke, kita langsung buka. Kalau boleh, Sobat Ayu Sinau sih. Oke, Iya. Sobat Ayu Sinau. Tapi kalau mungkin lebih dekat karena ini juga kita berbicara dengan sesama orang tua dan calon orang tua, ya Bunda juga boleh. Oke, baik. Sekarang hari ini kita panggilnya ayah bunda seperti itu ya, karena kita kan menjadi ayah dan bunda kalau di rumah seperti itu. Di sini karena Ayu Sinau gitu ya, sama-sama Sinau, kita mungkin ayah bunda di luar sudah banyak pengalamannya menjadi ayah dan bunda dalam mendampingi anak-anaknya. Kalau saya mungkin dari POV atau segi materi atau keilmuannya, nah seperti itu. Dan pengalaman praktek. Oke, baik. Next, dalam memahami dan mendukung tumbuh kembang. Sebelumnya mitos atau fakta, kalau parenting itu tidak boleh marah. Monggo, diramaikan kolom chatnya, fakta atau mitos, Bapak Ibu, Ayah Ibu sekalian. Ayah Bunda ya. Kemudian selanjutnya, apakah ketika anak tantrum, orang tua itu harus menuruti kemauan anak? Mitos atau fakta? Oke, belum saya jawab gitu ya mitos atau faktanya. Nanti kita akan masuk ke materinya sebelum itu. Jadi biarkan ini menjadi misteri dulu. Next, untuk slide ketiga. Oke, kita akan melihat di sini slide ketiga. Boleh di next slide ketiga, Mas. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Ayah Ibu sekalian, Ayah Bunda, ini kalau melihat di sini apa yang difikirkan? Dilihat dulu gambarnya. Ini yang terjadi pada generasi kita. Jangan sampai kita itu menularkan parenting yang dulu mungkin dilakukan oleh orang tua atau yang dilakukan oleh generasi sebelumnya itu seperti itu. Jadi mungkin dulu tiger mom atau mungkin dulu menganut paham otoriter seperti itu ya. Kemudian kalau mengkritik itu berdasarkan emosi yang dialami. Contohnya di sini kamu bodoh gitu. Terus kemudian dia menurunkan ke anaknya, mengkritik anaknya dengan
kamu itu tidak cukup. Kemudian kita di sini sebagai orang tua yang berusaha untuk belajar parenting gitu ya. Tentunya ayah bunda di sini tuh semuanya juga pasti ingin seperti itu gitu ya, karena berusaha untuk belajar parenting. Nah, akhirnya tidak mengkritik anaknya, lalu mengucapkan kepada anaknya dengan, oh, aku sangat bangga sama kamu, aku sangat mencintaimu. Nah, sehingga trauma yang mungkin tercipta itu tidak ada, ya, bisa mengurangi trauma. Nah, seperti itu. Kita samakan persepsinya seperti itu. Kita yang harus menghentikan dari trauma yang terjadi. Di sini kita tadi sudah melihat bahwa gambar untuk bagaimana kita menghentikan trauma yang mungkin dari generasi sebelumnya. Nah, bisa di next untuk PPT-nya. Oke. Baik, nanti kita akan mempelajari di sini ada 7 yang ingin saya sampaikan, tapi nanti mungkin lebih ke diskusi tanya jawab seperti itu, nggih. Nah, materinya hanya sedikit saja seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, apa itu tumbuh kembang? Nah, tumbuh itu artinya perubahan ukuran atau bentuk anggota tubuh, nggih. Misalkan dari tadi anak kita yang mungkin tidak bisa jalan menjadi jalan, terus kemudian rambutnya bertambah, kemudian eh, beratnya bertambah, tingginya bertambah. Nah, seperti itu tumbuh. Kemudian kembang adalah perubahan yang teratur dalam cara berpikir dan berperilaku. Jadi bedanya kalau tumbuh itu ukuran, kalau kembang itu adalah sebuah cara berpikirnya dia, caranya dia berperilaku seperti itu. Bisa di next. Kemudian apa itu parenting? Nah, parenting itu menurut ahli adalah hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi yang terus berkembang, mencakup berbagai aktivitas dengan tujuan anak ini mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Nah, jadi pengasuhan itu meliputi pengasuhan fisik, emosi, dan sosial. Itu kalau menurut ahli seperti itu. Jadi pengasuhan itu atau parenting adalah hubungan antara orang tua dan anak. Intinya seperti itu. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak, tetapi secara tugasnya seperti itu, nggih. Next dulu. Nah, di sini ada gambar lagi. Nah, ini perlu dikenali Bapak Ibu sekalian. Kan sekarang muncul ya generasi strawberry, generasi alpha, nah generasi atau Gen Z. Nah, seperti itu. Nah, kita ini masuk generasi yang mana? Nggih, Bapak Ibu. Yang mana, Bapak Ibu? Bisa diramaikan kolom chatnya, nggih. Nah, di sini ada generasi namanya baby boomers. Nah, mungkin ini bukan mungkin ya, memang generasi ini pada tahun 1946 sampai 1964. Kemudian Gen X itu di usia atau di tahun 1965 sampai 1976. Nah, ini masuk generasi saya, milenial. Tahun 1977 sampai 1994, kemudian generasi Z atau Gen Z, ini ternyata batas usianya batas tahun kelahirannya tuh di 1995 sampai 2010. Jadi kalau putra-putrinya jenengan semuanya sudah di bawah itu namanya generasi alpha yang tahun 2011 sampai 2005 ini. Nah, nanti muncul lagi generasi setelah ini. Generasi apa Bapak Ibu? Generasi beta. Oke. Baik. Kita next dulu. Nah, ini jenis parenting ya. Ini menurut teori juga. Nah, ini sekarang sudah berkembang banyak sebenarnya jenis parenting. Tapi yang mungkin paling dikenal itu ini. Authoritarian, autoritatif, permisif, dan involved gitu ya. Nah, di sini dibedakan menjadi 4 jenis atau style parenting. Yang pertama autoritatif itu cirinya adalah
pengasuhan dengan membuat boundaries atau komunikasinya terbuka gitu ya. Ada batasan yang ditetapkan, tapi anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi memiliki ekspektasinya terlalu tinggi, mungkin seperti itu ya. Tapi fokusnya pada kasih sayang, kemudian batasan yang jelas dan lebih ke demokrasi seperti itu. Ada juga parenting authoritarian atau otoriter. Nah, itu parentingnya lebih ke strict gitu ya. Nah, nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu membatasi, rigid gitu. Kemudian aturan-aturannya juga jelas. Kemudian eh, kehangatannya dikit. Antara batasan orang tua dan anak itu sangat sedikit toleransi. Nah, kemudian ekspektasinya juga terlalu tinggi seperti itu. Ada juga pengasuhan permisif. Nah, pengasuhan permisif ini seperti apa? Pengasuhan ini orang tua tidak banyak menuntut anak. Nah, kemudian menjadikan anak itu eh, menghindari konfrontasi dengan anak, lebih banyak menuruti kemauan anak. Nah, satu lagi ada juga neglect, involve, uninvolved, yaitu pengasuhan neglectful, di mana orang tua tidak peduli apa yang dialami anak, seperti itu. Contohnya mungkin dituruti semua atau dicukupi kebutuhannya, tapi orang tua tidak mau tahu anak ini mengalami hal apa. Nah, seperti itu, nggih. Baik, itu jenis-jenis parenting. Kita agak cepat aja, nanti lebih ke tanya jawab. Selanjutnya adalah komponen dari kunci pengasuhan. Yang pertama, di mana komponen ini upaya memenuhi kebutuhan anak untuk sejahtera fisik, sosial, dan emosional. Jadi kuncinya itu ketika kita parenting, tentunya kita memenuhi kebutuhan secara fisiknya, emosionalnya, sosialnya itu seperti apa, menghindarkan potensi celaka atau bahaya yang terjadi, mungkin pelecehan seperti itu. Kemudian memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan tersebut terkontrol serta mampu ditegakkan. Jadi apa yang kita berikan ke anak, aturan-aturan itu bisa dijalankan anak. Jangan sampai kita yang berekspektasi tinggi, kemudian anak tidak mampu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mendukung anak mengembangkan potensinya dalam dirinya, kemudian tidak menekankan pada ekspektasi kita tadi. Oke, jadi ini sangat penting ya, kunci pengasuhan seperti itu. Baik, next. Nah, pola pengasuhan berdasarkan kelompok usia anak itu bisa di next, nggih. Oke, kita lihat aja gambarnya kalau tidak bisa di next ini PPT-nya, nggih. Nah, itu Bapak Ibu yang atas sendiri itu adalah usia bayi ya, usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada lagi setelah itu tumbuh menjadi fase balita gitu ya, 2 sampai 4 tahun, kemudian toddler 4 sampai 6 tahun, kemudian masuk ke belia 6 sampai 12 tahun, dan yang terakhir 12 sampai 18 tahun. Karena disepakati usia anak itu dikatakan anak sampai 18 tahun nggih, menurut ahli seperti itu. Nah, itu ada pola pengasuhannya sendiri-sendiri. Di next, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, nah ini apa sih yang harus ditingkatkan pada anak, pada fisik? Tentunya ini nggih, bisa untuk mengendalikan kepalanya atau menegakkan kepala, kemudian bisa untuk tengkurap, duduk, kemampuan motoriknya, nah seperti itu, nggih. Kemudian harus bisa mulai bisa berjalan, kemudian ngomong dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek berpikirnya, rasa ingin tahunya yang semakin besar. Nah, seperti itu. Ketika
mengenali orang. Nah, contohnya kan ketika anak lahir itu mungkin pada awal-awal minggu pertama itu kan masih belum terlalu jelas untuk mengenali orang. Semakin bertumbuh, semakin menjadi eh, anak yang usianya semakin bertambah gitu, dia sudah mulai mampu untuk mengenali ini ayahku, ini ibuku. Nah, seperti itu. Untuk mengenali orang, kemudian eh, tumbuh lagi, misalkan nanti usianya sudah 1 tahun, mulai ke beranjak ke 2 tahun. Nah, itu kan sudah mulai bisa mengelompokkan bentuk-bentuk puzzle atau bentuk barang sesuatu berdasarkan warnanya, mengenali warna, mengenal anggota tubuh, dan tentunya penasaran akan hal-hal yang baru. Kemudian dari segi aspek perasaan, itu rasa ingin tahu yang besar dan memperhatikan lingkungan sekitar termasuk benda, temannya, orang lain, kemudian mainan-mainan yang bisa dia mainkan. Kemudian muncul menunjukkan emosi, bisa gitu ya, bisa marah-marah. Nah, meniru aktivitas orang dewasa, kemudian bermain bersama. Nah, di sini biasanya sering terjadi tantrum itu di sini ya, di usia ini. Seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan di usia yang selanjutnya juga bisa. Tetapi mulai tantrum karena anak itu pada intinya mulai usia sudah bisa mengomunikasikan hal-hal yang dirasa itu belum bisa mengomunikasikan karena belum tahu bahasanya seperti apa atau kosakatanya belum ada, tetapi dia itu sudah muncul perasaan atau emosi tadi gitu. Dia sudah mulai bisa merasakan marah ketika mungkin usia 0 tahun gitu ya, di bawah 1 tahun. Nah, itu anak kan sudah bisa nangis, ya. Sejak lahir mungkin sudah bisa nangis seperti itu. Kemudian nangisnya itu karena apa? Mungkin basic need-nya belum terpenuhi, sehingga kita harus memastikan bahwa mereka ini basic need-nya terpenuhi. Seperti misalkan anak ini haus, anak ini gerah, tidak nyaman. Nah, itu yang bisa memastikan adalah orang tua. Kemudian kalau usianya lebih besar lagi, misalkan 1 tahun plus, itu kalau komunikasi belum bisa lancar atau menyampaikan, kita jelaskan atau komunikasinya lewat visual. Jadi misalkan memberikan pilihan anak besok makan apa. Nah, yang GTM-GTM ini mungkin dikasih gambar gitu ya, ya bunda sekalian, dikasih gambar besok mau makan ini atau ini. Nah, itu sebagai pilihan. Nah, itu bisa dilakukan dalam untuk berkomunikasi dengan anak. Next, kemudian di usia 2 sampai 4 tahun. Oke, di usia 2 sampai 4 tahun, dalam segi fisik, kita baiknya melatih gerak kasar, seperti mulai diajarkan melompat, kemudian melompat dengan 1 kaki, menendang bola, kemudian berjalan di atas garis, meloncat di depan, atau games-games yang berkaitan dengan fisik seperti itu. Nah, melatih juga motorik halusnya seperti meronce dengan manik-manik, menggunakan gunting, tapi guntingnya kalau bisa dibelikan yang ini ya, ada pelindungnya itu supaya tidak berbahaya. Kemudian membuat menara atau menyusun balok. Nah, seperti itu biasanya anak-anak kita suka nih kalau di usia sekian. Mainnya balok terus. Nah, saya itu juga pernah mengalami hal ini ya. Kok balok terus gitu ya. Itu mulai timbul kesukaannya. Ternyata di situ ada aspek fisik yang dilatihkan. Nah, itu tidak apa-apa nih. Yang kemudian aspek berpikirnya mulai mengenali berbagai benda di sekitar rumah dan fungsi dan cara menggunakannya seperti apa. Kemudian mengajak teman untuk menceritakan pengalamannya, dan di usia ini mulai kita ajarkan kedisiplinan nggih, dengan cara untuk membereskan mainan setelah digunakan. Nah, belajar mandiri, juga belajar mengelompokkan bentuk, ukuran serta warna benda tersebut. Nah, di usia ini mulai diajarkan bagaimana cara untuk mandiri atau disiplin. Kalau di usia sebelumnya itu
diajarkan bagaimana anak ini mendapatkan rasa aman dan secure. Nah, tugas kita sebagai orang tua di usia 0 sampai 2 itu mengenalkan anak bagaimana secure. Ada kan yang bilang gini, anak itu kalau nangis jangan cepat ditolong, nanti dia manja kebiasaan. Nah, kayak gitu. Mitos atau fakta Bapak Ibu? Nah, padahal di usia 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya diajarkan rasa aman. Jadi lebih baik cepat ditolong seperti itu supaya dia merasakan, oh di dunia ini ada loh orang yang standby, orang yang memberikan kasih sayang. Oh, kasih sayang itu seperti ini loh ketika aku nangis ditolong dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, pada aspek perasaan pada usia 2 sampai 4 tahun itu diberikan kesempatan pada anak untuk melakukan atau mengajarkan anak untuk mencoba hal baru. Kemudian membimbing anak melalui kegiatan yang meningkatkan rasa percaya dirinya. Misalkan diajarkan untuk berbagi ke tetangganya. Nah, itu dia yang membawa makanannya. Misalkan Bapak Ibu punya makanan, nah itu nggak apa-apa. Walaupun mungkin pegangannya belum kuat, itu dikasih yang kecil aja seperti itu ya makanannya. Mungkin bisa untuk dibantu, diantarkan, ditemani, tapi yang ngasihin dia. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, next, supaya lebih cepat, kita ke usia 4 sampai 6 tahun. Untuk secara aspek fisik kita latihkan gerakan kasar seperti berjalan maju, mundur gitu kan. Terus kemudian melempar dan menangkap bola sambil nendang. Mungkin kalau anak laki-laki bisa diajarkan main bola. Bukan berarti anak perempuan nggak boleh, geh. Tapi kalau di sini monggo terserah gitu ya. Aktivitasnya apa? Kemudian mulai diajari tentang bagaimana memegang pensil atau menuliskan namanya sendiri seperti itu. Tapi jangan dipaksa. Dari pengalaman praktik saya, itu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk cepat-cepat bisa menulis, mengajarkan anaknya untuk kalistungnya sedini mungkin seperti itu. Padahal yang dibutuhkan anak stimulasinya itu adalah main dulu. Nah, dengan bermain itu malah menstimulasi gerak motorik kasar dan halusnya sehingga nanti anak itu lebih tegak dalam nulisnya. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting adalah menumbuhkan minat belajarnya, tapi bukan membuat atau mengekspektasikan anak itu harus bisa di usia tersebut. Ngoten nggih? Baik, kita lanjut untuk aspek berpikir pada anak usia 4 sampai 6 tahun itu memberikan anak kebebasan untuk melakukan aktivitas yang melibatkan koordinasi dan keseimbangan motorik halus atau kasar. Siapa yang di sini Bapak Ibu kalau anaknya sudah mulai naik meja atau naik kursi atau mungkin manjat sesuatu, megang sesuatu itu bilang, "Nggak boleh nanti jatuh." Saya Seperti itu Bapak Ibu kalau di usia 4 sampai 6 tahun ini. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya diawasi saja nggak? Kalau itu tidak membahayakan. Kalau itu meja atau kaca, mejanya terbuat dari kaca ya tentu nggak boleh. Tapi kalau selama dari kayu dan itu di rumah sendiri, misalkan kita tidak perlu banyak khawatir nih, hanya memastikan dia aman seperti itu. Karena kegiatan tersebut membantu anak tersebut untuk melakukan kegiatan tadi yang melibatkan koordinasi sehingga dia belajar untuk melatih motorik kasar dan halusnya. Kemudian kita juga harus memberikan pujian dan penghargaan terhadap keberhasilan anak walaupun itu sangat kecil keberhasilannya nggih. Jadi jangan pelit-pelit ayah bunda sekalian nggih untuk memberikan pujian berupa kata-kata. Nah, seperti itu. Rewardnya kata-kata. Oke, selanjutnya adalah aspek perasaan, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan dengan cara mencoba atau menjelajah, kemudian membimbing anak berbagai kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan dukungan atau semangat apabila dia mengalami kegagalan atas hasil karyanya. Jadi pujian itu sangat penting, nggih, ayah bunda kepada anak.
berikanlah tetap pujian gitu ya kepada anak kita walaupun dia mengalami kegagalan. Tidak apa-apa nak, setidaknya kamu sudah mencoba. Ayah sangat bangga, ibu sangat bangga kamu tuh sudah berani mencoba. Nah, seperti itu akan meningkatkan rasa percaya dirinya apabila dia gagal dalam melakukan sebuah kompetisi misalnya seperti itu. Oke, next. Untuk usia 6 sampai 12 tahun dari aspek fisik, mohon maaf, melatih anak bermain sepak bola, berenang dan lari di usia-usia ini penting untuk ayah bunda mengetahui apa yang distimulasikan untuk anak itu sebaiknya, nggih. Saya gini, mungkin di sini banyak psikolog yang ditanya gitu ya, termasuk saya, kegalauan kami gitu ya, kegalauan kami itu eh, anak saya ini bakat minatnya apa ya Bu gitu. Ke psikolog itu ingin mencari bakat dan minat gitu. Kalau saya lebih berprinsip gini, Bapak Ibu jangan pelit untuk menstimulasi atau mengikutkan anak ini pada berbagai kegiatan yang dia minati. Jadi jangan hanya terbatas kalau sudah tahu minatnya ini tidak dikembangkan ke berbagai aktivitas lain. Kalau renang ya sudah dileskan renang terus. Nah, jangan seperti itu. Lebih baik banyak gitu nggih. Diajarkan atau dikenalkan berbagai aktivitas. Kamu mungkin suka renang, tapi nggak apa-apa loh kalau kamu mau mungkin ekstrakurikuler lain atau kamu mau les di bidang lain, itu nggak apa-apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi stimulasi anak dengan banyak kegiatan. Kemudian dalam aspek berpikir, di sini anak sudah mengenal seharusnya sudah mengenal berbagai benda atau fungsi dan cara menggunakannya, kemudian menceritakan bagaimana pengalamannya. Mungkin kita bisa menstimulasi dengan cara pulang sekolah. Eh, Kalau dia sudah tidak capek, guys, jangan langsung datang, langsung ditanya, tadi belajar apa? Tadi apa? Oh, kadang anak itu ada yang tutup mulut, diam gitu. Males buat ceritain. Tidak semua anak itu suka sekolah, Bapak Ibu, dan itu kenyataan. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak ini menceritakan apa yang terjadi pada saat dia bersekolah. Nah, mungkin nanti kalau sudah waktunya habis maghrib, anaknya sudah santai gitu ya, kita tanya apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Kalau anak tidak mau menceritakan ya jangan kita paksa. Kita tunggu sampai dia bercerita atau kita sendiri yang cerita pengalaman kita sehingga anak terinspirasi untuk bercerita. Kemudian pada aspek perasaan, memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu hal yang baru seperti itu ya. Kemudian mendukung aktivitas mendukung kegiatannya apabila mengalami kegagalan atau hasil karyanya kurang baik tadi. Oke. Memahami perubahan emosi dari masa anak-anak tadi ya, yang tadinya emosinya meledak-ledak gitu ya, meluap. Kemudian kita ajarkan cara-cara bagaimana menyampaikan emosi yang baik. Oke. Yang terakhir di usia 12 sampai 18 tahun, next. Oke, itu menguasai keterampilan untuk bermain, permainan dan menjaga sikap. Jadi di sini mulai kita ajarkan attitude gitu ya. Bagaimana yang boleh dan tidak boleh. Nah, kemudian di sini kan terjadi perubahan hormonal karena mungkin kalau yang perempuan itu sudah menstruasi, kemudian laki-laki suaranya berat dan mengalami mimpi basah, seperti itu sudah di usia ini. Kemudian pada aspek berpikir, mampu berpikir abstrak, logis. Nah, di sini kita juga waktunya untuk mengajak diskusi. Nah, jadi jangan seperti usia yang sebelum-sebelumnya kita yang banyak memberikan arahan. Nah, di sini kita ajak diskusi anak tersebut supaya dapat berpikir logis seperti itu. Kemudian perasaan memberikan kebebasan dia untuk memilih
gitu ya, memilih apa yang menjadi keputusannya, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai atau value-value yang kita alami, apa yang kita tetapkan seperti itu ya sebagai orang tua. Kemudian perubahan suasana hati. Nah, di sini mulai terjadi pubertas gitu ya. Biasanya anak mulai bandel di usia segini karena terjadi krisis identitas. Jika sulit menemukan jati dirinya. Ada di sini yang mungkin anaknya jadi membangkang, nah gitu. Atau malah yang paling parah itu terjadi pergaulan bebas. Nah, seperti itu mulai di usia ini. Oke, next untuk tantangan parenting sendiri, Bapak Ibu, seperti yang kita hadapi gitu ya, perbedaan pola parenting dengan pasangan. Itu seringkali terjadi ayahnya apa, ibunya apa gitu ya. Ayahnya bolehin main HP, sedangkan ibunya nggak boleh gitu, bundanya nggak boleh. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Tekanan sosial, biasanya komentar-komentar dari lingkungan gitu. Anakmu kok belum bisa ini, anakku sudah. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian tuntutan life balance. Nah, tentunya yang dialami ayah bunda yang mengikuti webinar ini ya. Nah, karena kan juga orang tua yang bekerja. Nah, seperti itu. Tantangannya di situ dan perubahan generasi yang tadi yang sebelumnya pada gambar tadi ayah ibunya eh, parentingnya seperti itu, mungkin otoriter, kemudian apakah eh, anak zaman sekarang itu bisa gitu ya diberikan parenting yang otoriter karena perubahan generasi tadi. Oke, semakin di parenting otoriter, mungkin semakin anaknya membangkang bisa jadi. Oke, next untuk strategi parenting. Yang pertama adalah memberikan dukungan gitu ya, atau mencari dukungan. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua tentu perlu dukungan dari siapa? Dari keluarga, teman, atau mungkin Bapak Ibu sekalian membentuk kelompok parenting gitu ya. Nanti dibentuk di sini kelompok parenting untuk ASN di Kabupaten Magetan, mungkin seperti itu atau bagaimana. Nah, sangat penting mencari dukungan. Nah, seperti itu untuk sharing-sharing tentang apa yang kita rasakan sebagai parent. Nah, seperti itu. Kemudian diskusi gitu ya. Di sini kalau anak sudah usia tadi 12 sampai 18 tahun kan sudah bisa diajak diskusi. Nah, seperti apa yang dia inginkan atau dimulai dari pasangan dulu, pasangan kita, suami istri gitu ya. Mengenai solusinya seperti apa terhadap masalah yang kita alami selama parenting. Kemudian manajemen waktu tentang mengatur jadwal dan prioritas untuk keseimbangan hidup tadi karena mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja. Nah, seperti itu. Next, untuk peran orang tua, yang pertama adalah meluangkan waktu yang berkualitas nih, untuk berkegiatan sederhana bersama anak. Jadi, tentunya kita tidak bisa karena kita bekerja itu tidak bisa untuk kuantitas, menyediakan kuantitas karena anak sendiri juga pasti berkegiatan seperti sekolah, Nah, dari waktu Senin sampai Minggu, ya, lebih baik kita luangkan waktu yang berkualitas walaupun sedikit, ya, walaupun cuma setengah jam, 1 jam gitu. Dilakukan misalkan apa kalau Muslim misalkan sholat berjamaah bareng, ngaji bareng, atau mungkin juga aktivitas lain seperti memasak bareng, atau mungkin juga mencuci bersama kalau ayah maksudnya mencuci mobil atau motor gitu ya kalau ayahnya gitu ayah sama anak laki-laki misalkan seperti itu. Nah, kemudian menunjukkan kasih sayang secara verbal maupun nonverbal. Jadi tidak hanya diucapkan tapi juga anak itu berhak loh dipupuk, disentuh seperti itu. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, banyak kasus yang anaknya ini kurang diberikan kasih sayang secara fisik sehingga dia mencari kenyamanan atau kasih sayang itu ke orang lain. Apa contohnya? Pacaran. Nah, gitu. Jarang sekali ayahku itu nyentuh aku sehingga aku kesenggol sedikit sama lawan jenis itu kok rasanya deg-degan kayak gitu. Nah, itu mencari kenyamanan. Mungkin dia bisa melakukan hal lebih
di luar dari norma itu bisa jadi. Jadi luangkanlah waktu untuk memenuhi tangki cinta dari anak kita tersebut dengan cara memberikan kasih sayang yang nonverbal tadi. Ya. Terus yang kemudian adalah mendengarkan tanpa menghakimi anak. Nah, seringkali kita sebagai orang tua ini kadang sangat emosional gitu ya. Kalau anak cerita, sehingga anak ceritanya lebih nyaman ke orang lain, contohnya ke pacarnya. Nah, seperti itu. Ini jadi kasus akhirnya. Anaknya lebih meluangkan waktu untuk pacaran daripada ngobrol sama orang tua karena kita terlalu judgement ke anak kita. Anak cerita, Mama, aku tuh suka loh sama dia. Padahal dia hanya cerita suka. Nggak boleh suka itu. Nggak boleh cinta-cintaan. Kamu kan masih kecil. Loh, padahal anak itu hanya perlu dipahami kalau dia itu mulai tertarik loh dengan lawan jenis. Seperti itu. Jadi jangan banyak memberikan judgement, tapi coba pahami, coba cerna dulu anak ini mau menyampaikan apa. Seperti itu. Baik, yang sangat penting adalah memberikan contoh untuk mengelola emosi dan stres. Nah, kadang kita sendiri sebagai orang tua itu terbawa ya emosinya. Jadi ketika anak sudah emosi, kita ikut emosi. Anaknya tantrum, kitanya sendiri yang tantrum. Jangan sampai seperti itu, nggih, ayah bunda sekalian. Oke, next. Untuk ini ada kata ahli menurut Dr. John Gottman. Nah, aktivitas kecil seperti memberikan kebaikan atau memeluk gitu ya, dan berkata yang baik, memuji maksudnya seperti itu, akan membuat dampak besar bagi hubungan anak dan orang tua. Nah, itu dokter John Gottman, psikologis yang berkata dari luar negeri sana ya. Jadi memang betul karena ketika kita banyak memberikan atau mengisi tangki cinta kepada anak kita menjadi terpenuhi sehingga tidak perlu mencari kasih sayang di luar itu. Kan ada anak yang akhirnya tumbuh dengan kekurangan validasi. Akhirnya dia mencari validasi entah itu di lingkungannya atau di media sosial, mungkin seperti itu bisa jadi. Oke. Kemudian next kita agak cepatkan. Next, ini ada video, ayah ibu coba dilihat. Apakah cara HP baru? Mama kalau lagi nggak ada. Play. Yang tadi Sebelumnya. Ma, pokoknya Ella mau beli HP baru. Mama itu loh lagi nggak ada uang. Kamu bisa ngerti nggak sih? Mintanya kayak gitu terus. Elea, buat sekarang kita beli yang lebih penting dulu. HP Elea kan masih bisa dipakai. Nggak semua itu kita harus ngikutin tren. Ada HP baru, kita ganti HP baru. Kita harus lihat mana yang penting sekarang, kita beli itu duluan, oke? Oke, Mama. Ma, besok kan Ella ulang tahun mau dirayain kayak teman-temannya Ella itu loh. Udah, nggak usah banyak minta. Mama lagi pusing, nggak ada duit. Baru masuk sekolah mintanya aneh-aneh. Elea, Mama tahu itu pasti seneng banget tuh dirayain sama teman-teman, bisa main rame-rame. Oke, kita sekarang hitung budgetnya berapa untuk buat pesta ulang tahun kayak gitu ya. Terus kita berusaha supaya itu bisa tercapai, bisa rayain ulang tahun Elea, oke? Mainnya boleh kayak temannya Ella ya. Uangnya dari mana? Papa kamu lo nggak pernah ngasih lagi bulan ini. Pusing Mama ngatur uang. Papa kamu aja nggak mau tahu kok. Video selanjutnya. Oke, next untuk video berikutnya atau yang seperti ini. Ini boleh muka semiring begitu tuh eme. Kenapa muka miring begitu tuh em? Em jangan dimiring, tapi dilurus. Muka selurus itu em. Kamu muka semiring. Koyong dan. Jangan muka semiring tuh em. Oh. Oke, stop. Next. Tulis Nah, seperti itu. Yang mana gayanya ayah bunda sekalian kalau mengajak anaknya belajar tadi ya, berkomunikasi gitu. Apa yang seperti ibu mengajari
anaknya menulis tadi, ataukah yang pertama tadi, yang membenarkan caranya untuk berkomunikasi dengan anak, seperti itu? Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan anak? Ya, yang pertama adalah memberi kesempatan pada anak agar anak berbicara lebih banyak serta mendengarkan aktif. Artinya kita memahami dulu kemauan atau hal yang ingin disampaikan anak ini apa. Ya, baru kita sendiri yang mengkomunikasikan dengan cara mungkin kalau masih anak-anak dan postur tubuhnya itu tidak sebesar kita posisikan sejajar dan kontak mata. Nah, yang sering kita abaikan gitu ya, karena anak kita masih kecil gitu. Kadang kita ngelihat aja ke bawah gitu tanpa memperhatikan. Kadang alanya kita juga perlu untuk mensejajarkan posisi mata kita dan anggota tubuh kita supaya kita ini dianggap setara dengan anak. Seperti itu. Kemudian bicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti. Jadi kalau masih sangat anak-anak, kemampuan untuk memahaminya kan belum sekompleks ketika anak dewasa. Cara berpikirnya juga belum logis. Jadi, sesuai dengan usianya, kita harus jelaskan secara singkat seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata yang positif dan hindari kata jangan. Tetapi di sini bukan berarti tidak boleh menggunakan kata jangan, nggih. Akhirnya kan galau. Oh, kalau nggak boleh ngomong kata jangan gitu. Ketika anaknya memegang api, apa yang harus kita katakan? Masa api itu panas, ini jangan gitu. Nggak boleh, nggak bisa kan? Nah, harus cepat. Kalau dalam keadaan urgent juga boleh, jangan gitu boleh. Tapi ja, usahakan untuk tidak banyak menggunakan kata jangan seperti itu. Biasanya di usia-usia awal anak gitu, balita atau mungkin toddler, kalau kita jangannya dulu yang dilakukan itu yang terakhir gitu ya. Jadi kalimatnya tuh sudah negatif, jangan main api. Nah, yang dilakukan malah pegang apinya. Nah, seperti itu banyak yang terjadi. Padahal kita eh, kalau bukan dalam keadaan urgent masih bisa diganti gitu ya. Eh, Adik duduk sini. Coba kamu duduk, lihat apinya. Apinya itu panas. Nah, seperti itu. Kalau kita punya waktu dan keadaannya bukan urgent, dia menyentuh api tadi. Seperti itu. Kemudian merefleksikan atau memantulkan perasaan yang ingin dia sampaikan gitu. Tadi setelah memahami gitu apa yang dia ingin katakan, kita ulangi. Misalkan keadaannya anak itu tantrum karena ingin eh, apa mainan gitu ya biasanya mainan gitu mainan. Oh, kakak tadi atau adik tadi eh, ingin mainan itu ya. Bunda atau ayah itu tahu kamu pengen mainan itu, jadi merefleksikan kembali apa yang dia komunikasikan. Kemudian perhatikan tubuh anak gitu ya, apa yang dirasakan atau yang dialami anak, apakah hal itu membahayakan untuk anak. Kalau dia membanting-bantingkan kepalanya ke lantai gitu, berarti kan kita harus hentikan. Tapi kalau tantrumnya tadi hanya apa ya, ngesot-ngesot gitu ya, itu mungkin kita yang malu gitu. Tapi bukan berarti kita harus pada saat itu apa ya tidak berespon gitu ya. Harus berespon juga ketika anak tantrum tadi, tapi kalau kita sudah malu ya memang harus diangkat. Kalau misalkan kita masih tahan di situ ya ditunggu aja sampai anak itu berhenti. Kemudian bersikap empati atau berempati ke anak dengan cara memvalidasi perasaannya tadi. Oh, Bunda tahu, Ayah tahu apa yang kamu rasakan, kamu sedih ya. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti tadi tantrum itu harus dituruti keinginannya. Jadi tadi mitos ya, kalau misalkan tantrum itu harus dituruti semua keinginan. Tetapi bisa kita pahami, tenangkan emosinya, kemudian baru kita tawarkan alternatif solusinya. Seperti itu. Next, untuk contoh ucapan yang membahagiakan.
Nah, di sini terima kasih ya Kak atau adik karena sudah membantu ayah dan ibu. Kemudian ibu dan ayah menyayangimu nak. Tuh, kemudian coba ceritakan dulu. Kok tadi wajahnya ekspresinya begitu sih? Nah, mungkin kalau anaknya marah gitu ya, atau mulai cemberut, mengernyitkan alis seperti itu. Oh, begitu ya, gitu. Jadi beberapa kalimat-kalimat di sini nanti bisa diterapkan sebagai contoh ayah dan ibu dalam parenting. Oke, dan lain sebagainya. Next, untuk penghalang komunikasi. Nah, penghalang komunikasi itu biasanya tidak memahami atau menyalahkan, langsung menyalahkan gitu ya, meremehkan perasaan atau apa yang dialami anak. Kemudian kita biasa untuk memerintah gitu ya, kemudian ceramah dan ngomel, kemudian memberikan label kepada anak, mengejek, membandingkan serta menyindir. Nah, kadang-kala kita juga sering ya sebagai orang tua, kamu lihat tuh temenmu itu gitu. Biasanya seperti itu. Em, dia aja bisa juara, kenapa kamu enggak? Nah, itu tanpa sadar kita membandingkan anak. Dia lo berprestasi di bidang olahraga, lo kenapa kamu enggak? Nah, seperti itu sering. Terus ceramah, belum usianya gitu ya, masih usia 4 tahun. Kamu tuh anak kecil harus belajar. Kemudian jangan pacaran nanti nikah aja kalau sudah nikah pas pacaran aja pas nikah aja kalau pacarannya. Kamu jangan ini nanti masa depanmu gini 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 terlalu panjang. Sebagai orang tua kita ngomong seperti itu. Kita tentunya harus mengkomunikasikan sesuai dengan usianya tadi, Bapak Ibu. Kalau belum bisa diajak untuk berpikir logis tadi ya di usia sekian tadi, ya jangan dipaksakan untuk eh, seperti itu gitu ya. Jangan terlalu dini untuk memberikan ceramah kepada anak gitu ya. Terkadang kita itu seperti memberikan soal atau jawaban ujian kepada anak yang belum ujian. Nah, gitu. Anaknya aja belum mengalami ujian, sudah kita berikan jawaban soalnya. Kira-kira butuh apa tidak? Nah, kan anak tersebut belum tahu manfaatnya apa, sehingga anak tersebut tidak eh, membutuhkan jawaban itu. Oke, next. Yang terakhir adalah tentang positif disiplin. Oke, di sini ada eh, positif disiplin parenting ya. Yang utamanya adalah pendekatan yang fokusnya pada membina anak dan karakternya dan keterampilannya untuk hidup dengan cara secara ramah dan tegas. Nah, tanpa hukuman fisik atau verbal, membangun hubungan yang kuat berdasarkan rasa hormat dan empati untuk membantu anak belajar mengendalikan diri dan bertanggung jawab, bukan sekedar patuh karena takut tadi. Okay, next. Yang pertama, rasa hormat dan saling menghormati dengan berinteraksi secara ramah tapi tegas, nggih. Bukan berarti tegas itu keras, nggih. Berbeda, bukan agresi, tapi secara eh, kalau orang tua value-nya ini, ya ini. Tidak bisa ditolerir yang sebelah situ, tapi tidak dalam semuanya, nggih. Ada sesuatu yang harus ditetapkan orang tua dulu, kemudian tidak boleh dilanggar anak sebelah ini, tapi tetap dikomunikasikan. Nah, seperti itu. Sehingga anak tersebut sebagai individu belajar untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Dan orang tua menghindari eh, tadi hal-hal yang kurang efektif tadi, seperti ancaman, seperti menghina, membandingkan, dan lain sebagainya. Dan membuat batasan yang jelas dan konsisten, memberikan aturan secara sederhana yang dapat dipahami anak dan menjelaskan alasannya, ya, alasannya dijelaskan kenapa tidak boleh seperti itu, kenapa harus seperti ini, itu dijelaskan dan ditanya menurut kamu bagaimana. Nah, seperti itu. Ketika mengalami sebuah kasus mungkin seperti itu. Next, untuk selanjutnya adalah
fokus pada solusi bukan hukuman. Jadi mencari solusi atas apa yang terjadi daripada hanya memberikan hukuman dan mengidentifikasi di balik motif perilaku buruk yang mereka lakukan seperti itu. Misalkan dia berbohong gitu ya. Kita tidak serta-merta karena kamu bohong, HP-nya ayah bunda minta. Nah, tidak seperti itu, tetapi lebih mencari tahu tadi kenapa sih didiskusikan, kenapa kamu tadi berbohong, alasannya apa? Apakah itu hal yang benar? Diajak berpikir seperti itu sehingga menemukan solusinya untuk tidak berbohong, alasannya apa. Kemudian aspek selanjutnya yaitu pengajaran bukan sekedar kepatuhan. Jadi membantu anak untuk belajar dari kesalahan yang dia lakukan, mengembangkan keterampilan hidup dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka tentunya dengan cara berdiskusi tadi. Yang terakhir, komunikasi efektif yang tadi menggunakan next untuk slide. Ini menggunakan bahasa positif, empati serta mengembangkan mendengarkan anak dengan sungguh-sungguh tadi. Kemudian dengan membangun koneksi antara orang tua dan anak agar merasa nyaman dan mau mendengarkan bukan karena takut tapi ingin menyenangkan orang tua. Next, untuk yang terakhir, parenting itu adalah sebuah seni. Parenting is art, Bapak Ibu sekalian. Tentu saja dalam parenting tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kekurangannya. Tentunya Bapak, Ibu atau Ayah Bunda sekalian hebat sekali hari ini sudah hadir gitu ya. Biasanya kalau kegiatan parenting ini banyak diminati bunda-bunda saja. Ayah ini hebat kalau sudah hadir di sini ya. Nah, artinya mau untuk belajar parenting. Dan parenting itu dimulai dari diri kita. Investasi terbaik kita adalah belajar ilmu parenting dan mempraktikannya di rumah. Dan keberhasilan parenting itu didasarkan pada kita dalam mengontrol emosi kita dulu, kemudian menerapkannya ke anak. Seperti itu ya. Jadi kunci parenting juga kita mengontrol emosi kita dulu. Nah, pertolongan itu bukan sebuah tanda lemah, tapi adalah upaya diri kita untuk menyelamatkan diri dan generasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau Ayah Bunda sekalian butuh pertolongan gitu ya, butuh konsultasi dengan profesional mental health seperti psikolog dan psikiater, monggo gitu. Kami tunggu gitu. Jadi itu bukan sebuah tanda lemah, tetapi ayah bunda tadi peduli gitu ya. Sepanjang umur kita, tentunya kita ada sedikit trauma mungkin yang dialami gitu ya. Dan bagaimana cara kita untuk memecahkan trauma tersebut kan kita berusaha untuk healing. Sedangkan kita sendiri juga dituntut untuk bagaimana parenting. Nah, sedang kita healing itu kan sesuatu hal yang berat ya Bapak Ibu. Sudah berat dituntut parenting juga. Apakah kita bisa gitu ya untuk melakukannya sendiri? Kalau tidak bisa melakukannya sendiri dan butuh bantuan profesional mental health tentunya ada. Seperti itu, Ayah Bunda sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita diskusi. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Fani. Gimana? Menarik sekali kan pembahasan kita pagi hari ini. Tentunya saya juga banyak melihat di kolom chat ini Bu Fani sudah banyak yang tanya, artinya antusias dari ayah bunda yang bergabung di webinar Ayusinau seri ke-43 ini begitu luar biasa. Namun juga banyak juga yang pesan masuk di WhatsApp saya secara pribadi. Nanti kita juga akan ulas tuntas di sini ya gitu. Wow, boleh di-scroll pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini waktu yang tepat untuk kita memulai diskusi, kita sharing mungkin permasalahan-permasalahan atau pengalaman-pengalaman yang dia alami ayah bunda ini Bu Fani itu bisa mewakili dari pertanyaan ayah bunda yang lain yang mungkin belum sempat untuk bertanya. Baik, oke, udah Bu, kita mulai saja ya Bu Fani ya. Oke, ini dari
DP PTSP Kabupaten Magetan, Bu Santi. Nih, yang pertama ada banyak banget nih Bu Santi. Gak apa-apa. Yang pertama, bagaimana menangani anak yang sering tantrum kalau mau berangkat sekolah dengan alasan perut saya sakit lah, gitu. Kayak aku males deh mah gitu mau berangkat sekolah dan endingnya orang tua sering membujuk dengan segala cara. Itu yang pertama tuh. Aku panggilnya Kak Fani gimana ya? Yang pertama itu Kak Fani. Yang kedua, bagaimana menangani seorang anak usia mahasiswa yang merasa ketakutan dengan target tugas-tugas dan branding harus terminal tidak mau lanjut gitu. Wah, ini kayaknya Bu Santi usianya ada yang masih sekolah anak-anak SD, ya kan? Satunya lagi mahasiswa. Oh. Treatmentnya pasti berbeda kan, Mbak Fani ini di sini. Boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Santi ya. Di sini bagaimana cara menangani anak yang sering tantrum kalau mau berangkat sekolah. Nah, kita pahami dulu gitu. Anak ini alasannya kan tadi sakit perut gitu ya. Kemudian orang tua membujuk dengan berbagai caranya. Nah, apakah beneran sakit perut? Gitu. Apakah beneran makanan atau nutrisi yang dia makan ini membuat sakit perut atau sakit perut ini karena alasan apa? Nah, dipahami dulu, Ibu. Saya pernah nih terjadi atau kontak orang tua datang ke saya gitu ya, dibawa ke psikolog seperti ini. Nah, setelah selidiki gitu ya, setelah di asesmen, ditanya, di konseling seperti itu. Ternyata yang terjadi itu adalah ketakutan untuk berangkat ke sekolah. Nah, dan sangat banyak sekali hal itu terjadi. Ternyata yang terjadi di anak ini adalah eh, bullying yang dia alami di sekolahnya. Itu ada yang saya ingat kasus ini, saya tidak menyebutkan siapa, nggih, itu tidak apa-apa untuk pembelajaran kita saja. Anaknya ini masih TK. Kemudian dia mengalami rasa takut itu ketika berada di sekolah karena gurunya itu mengancam, ya, mengancam nanti siapa yang nggak ikut pelajaran, nggak ngikuti pelajaran, siapa yang bandel, siapa yang banyak gerak, nggak bisa diem, nanti saya kurung di kamar mandi, lampunya saya matikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya ampun, gara-gara kata-kata ibu sekalian, ibu guru, pada saat itu ibu guru ya, ibu gurunya itu seperti itu, anaknya jadi ketakutan. Terus beralasan ketika masuk kelas seperti itu, ketika akan berangkat sekolah. Nah, ternyata itu. Nah, coba dicari tahu dulu apa yang terjadi ke anak gitu ya. Alasannya itu beneran sakit perut karena memang dia sakit perut atau ada alasan lain yang terjadi atau mungkin juga ada tidak nyaman dengan teman satu sekolahnya atau satu kelasnya seperti itu karena dia pernah dipukul temennya. Nah, seperti itu ada kejadian seperti itu. Dipukul itu mungkin temannya tadi bandel atau temannya tadi itu memang nggak sengaja. Nah, itu kita perlu cari tahu juga. Nah, seperti itu. Apakah karena itu ataukah karena hal lain yang terjadi? Bisa jadi eh, terjadi pelecehan. Ya, kita nggak tahu. Karena di luar rumah tentu bukan kuasa orang tua seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu alasan yang benar-benar terjadi. Nah, itu jika itu tidak bisa diselesaikan sendiri, orang tua bisa datang ke psikolog seperti itu. Ada banyak kemungkinan, nggih. Saya tadi bukan maksudnya Ibu Santi begini anaknya, tetapi mungkin saja putranya Bu Santi itu terjadi seperti itu, seperti yang dialami oleh klien saya. Nah, seperti itu bisa jadi, ya. Iya. Nah, dicari alasannya yang beneran itu karena apa, ataukah dia belum muncul minat untuk bersekolah. Nah, seperti itu. Kalau usia-usia seperti PAUD, seperti TK itu masih wajar. Tapi kalau sudah usia sekolah SD, itu sebaiknya tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Karena nanti efeknya
klien saya itu juga ada yang akhirnya masih ditungguin orang tuanya di sekolahan, kemudian berbulan-bulan gitu karena orang tuanya sudah jenuh gitu ya. Akhirnya tidak sekolah, kemudian sudah 2 bulan tidak sekolah dibawa ke psikolog. Nah, seperti itu penanganannya sangat terlambat karena mempengaruhi eh, prestasi dan minat belajar tadi. Seperti itu. Seperti itu, Bu Santi, yang bisa saya jelaskan. Dicari tahu dulu intinya. Nah, kemudian bagaimana cara menangani seseorang anak usia mahasiswa yang merasa ketakutan dengan tugasnya? Seperti itu ya. Oke, dan branding Harus terminal, Oh, tidak tidak mau mau lanjut. lanjut. Nah, ini butuh pendampingan sebenarnya. Ini banyak terjadi di mahasiswa yang biasanya sudah semester lanjut ya, biasanya. Ya, biasanya ketakutan juga terhadap dosen-dosen. Nah, itu memang ada kecemasan menghadapi dosen. Nah, itu saya ada klien yang seperti itu, ya memang harus penanganan karena mungkin sudah terjadi sesuatu yang membuat dia itu trauma seperti itu ya, seperti dikritik dosen, kemudian dia tidak kuat menghadapinya, kemudian dia ini butuh untuk pendampingan psikologis untuk memecahkan irrational belief yang dia percaya tentang dosen tersebut atau hal-hal lain. Nah, ini mungkin kalau yang kedua ini langsung dibawa ke profesional mental health saja untuk diidentifikasi apa yang sebenarnya dia terjadi dan membantu dia mengenali gitu ya apa yang terjadi dalam dirinya supaya dia lebih adaptif lagi. Nah, seperti itu. Iya, itu ya. Begitu ya, dua pertanyaan dari Bu Santi. Memang treatmentnya berbeda ya, Mbak Fani, antara masih sekolah atau sudah kuliah. Kadang juga yang sudah kuliah pun itu juga komunikasi dua arah pun mereka pun masih susah untuk mengutarakan permasalahannya. Ibaratnya jujur gitu agak susah. Memang lebih baik ada tindakan lebih lanjut lah ya, langsung ke yang profesional untuk bisa didalami dan juga diobservasi. Masih ada satu lagi nih Bu Santi nih. Bagaimana edukasi seks kepada anak di bawah remaja? Nah, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan ya? Kalau laki-laki sebaiknya ayah, kalau perempuan ibu. Jadi yang sesama jenis kelaminnya seperti itu, nggih. Diterangkan tentang pertama anggota tubuh dulu, gitu ya. Apa itu anggota tubuh, gitu. Misalkan payudara itu apa, misalkan penis itu apa. Itu kita nggak boleh loh ngomong eh, itu titit gitu, mengganti namanya itu nggak boleh. Lebih baik dikatakan langsung lah. Itu memang anggota tubuh. Kenapa harus dianggap vulgar? Dianggap vulgar kan aktivitas seksualnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Aktivitas seksualnya itu vulgar. Tetapi kalau itu anggota tubuh, kenapa harus malu untuk mengatakannya? Ya, yang kita edukasi kan tentang eh ininya, nggih, anggota tubuhnya, kemudian fungsinya itu apa, bukan tentang aktivitas seksual tadi, bukan tentang gerakan seksual itu tentu tidak perlu dijelaskan, ya. Nah, seperti itu, karena itu naluri ya. Tapi kalau tentang apa fungsinya, nanti bahayanya ketika kamu melakukan itu apa, ya itu dijelaskan. Lebih baik orang tua, gitu. Lebih baik orang tua sendiri supaya anak tidak mengakses di luar, malah bahaya sekali kan yang keluar malah gambar-gambar porno. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan kepada anak. Malah kalau taunya dari kita kan kita aman karena kita ada filter-filternya. Nah, kamu nggak boleh ya nanti misalkan menunjukkan video ke anak tentang bahayanya pornografi atau bahayanya ketika eh, melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, itu nggak apa-apa. Ditunjukkan videonya, tapi bukan video pornonya ya, tetapi lebih ke edukasinya. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, itu ya terjawab sedikit. Semoga menjadi
pencerah gitu bagi Bu Santi tadi kaitan dengan bagaimana edukasi seks bagi usia di bawah remaja. Memang kita harus terbuka apa adanya ya, Iya. Mbak Fani, komunikasinya memang harus seperti itu. Memang agak susah menjadi orang tua, tapi itu memang jadi tantangan gitu kan, karena setiap anak itu adalah anugerah. Seninya yang betul disampaikan bahwasanya parenting itu adalah seni gitu. Seni itu nggak bisa dipaksakan. Ya memang ada gejolak naik turunnya dan disitulah memang tantangan dan seninya gitu. Jadi ada pertanyaan lagi dari Kak Eva Dinkes. Kak mau tanya dong, bagaimana menasehati dalam hal membatasi anak untuk penggunaan gadget? Sekarang banyak banget anak-anak yang suka main game online di HP-nya dan memiliki teman dunia maya, sehingga sering memiliki pengaruh buruk dalam penggunaan kosakata dan perilaku sehari-hari. Makasih banyak mewakili nih kayaknya. Boleh Bang Fani, boleh dijawab. Baik. Nah, saya mau nih, saya tahu nih maksudnya aplikasi apa ini sudah sangat terkenal sekali, bahkan banyak saya sering nge-repost gitu ya di Instagram, aplikasi itu tidak boleh digunakan karena terkait dengan semua usia yang ada di situ gitu ya. Sebaiknya memang kita memberikan batasan yang jelas kepada anak kita ya. Tapi usianya tergantung dari berapa. Mungkin kalau terjadi di usia balita, balita mungkin juga masih belum bisa berkomunikasi ya. Lebih di atas balita itu mungkin belia gitu ya. Nah, kita screen time juga. Kasih batasan waktu untuk bermain game itu di jam berapa sampai jam berapa. Nah, yang bahaya kan juga di malam hari biasanya. Orang-orang yang mungkin melakukan hal yang negatif itu kan banyak di malam hari biasanya yang berkeliaran di eh, aplikasi tersebut gitu ya. Untuk misalkan kirim pap atau apa, minta apa dan lain sebagainya itu biasanya di malam hari. Nah, coba dibatasi waktunya, screen time-nya, ditetapkan berapa jam boleh bermain HP sehingga komunikasinya dia dengan teman yang di online tadi itu tidak intens. Nah, seperti itu. Dibatasi game waktunya juga durasinya gitu ya. Waktunya tidak boleh di malam hari. Mungkin kalau sudah jam berapa itu disepakati oleh ayah bunda sendiri, itu tidak boleh main HP. Nah, HP-nya di saat jam berapa? Kita juga memberikan kebebasan. Nah, anak juga supaya tidak merasa tertekan atau terkekang karena tadi kok nggak boleh, apa-apa nggak boleh, itu akan membuat anak cenderung melakukannya di belakang kita. Nah, atau tidak jujur gitu. Nah, ditetapkan saja jam dan durasinya. Ya, tidak bisa kita juga melarang anak full tidak boleh main game, tidak boleh main ini. Tentunya eh, batasi itu tadi, kemudian tetapkan waktunya mungkin dilakukan ketika kamu tidak ulangan dan berapa jam durasinya itu maksimal penggunaan gadget itu nggih, dikatakan untuk tidak adiksi itu ketika di bawah 6 jam. Jadi kalau sudah di atas 6 jam itu sudah addiction. Jadi semua gadget nggih termasuk laptop, HP, TV gitu. Terus nanti akhirnya main HP lihat TV, nggak main HP lihat TV itu yang terjadi. Nah itu ya diusahakan untuk diberi aktivitas supaya pengganti tidak main gadgetnya tadi. Nggih, misalkan bantuin ayah bunda masak, cuci mobil, cuci motor, atau aktivitas lain. Kalau bisa ya yang menyenangkan gitu ya, yang tidak membuat anak merasa terbebani. Kalau kita ngelarangnya jangan main HP, kamu belajar. Nah, itu malah membuat anak trauma, malah nggak mau belajar, minat belajarnya malah berkurang. Seperti itu, guys. Semoga membantu. Oke, semoga membantu Kak Eva dari Dinkes. Tapi memang permasalahan dan apa ya yang sekarang terjadi itu Mbak Fani, memang ada beberapa games. Ini karena saya membantu. Jadi beberapa games itu memang kita sudah berusaha aware kepada anak kita gitu kan. Beberapa games itu memang online-nya itu kita memang si anak ini bisa berkomunikasi langsung dengan lawan gamesnya gitu loh. Tanpa dia sadari itu dia
keasikan kan main game gitu. Oh iya, gini gini gini. Terus muncullah kata-kata yang memang memang kita nggak tahu ya generasi sekarang ngomongnya apa. Itu sering terjadi seperti itu. Memang kita harus sering aware kepada gadget dan juga anak kita gitu. Tapi permasalahannya yang sekarang terjadi terus kayak gitu. Anak tuh sering main game sambil sering saking asiknya nih. Woi, kamu kanan, woi, kamu kiri, woi, gitu. Oke. Jadi kosakata-kata yang keluar tuh sering refleks itu dan kata-kata itu yang memang kayaknya nggak pantas ini di usia dia seperti itu kayak gitu. Itu gimana ya dok ya? Dok. Jadi kita nggak bisa 100% mengontrol anak kita untuk tidak berkata seperti itu, tetapi kita bisa mengajarkan alternatif untuk mengelola emosinya tadi gitu ya, dengan cara mencontohkan dulu. Yang pertama kita juga nggak boleh berkata seperti itu. Ucapan-ucapan yang sering kita normalisasi biasanya kan eh, langsung aja ya kita udah tanpa sensor gitu ya. Iya. Kata anjing gitu ya. Iya. Anjing itu kan kalau diucapkan dengan mengumpat itu kan artinya mengumpat, memang Iya, mengumpat. marah gitu ya. Kita ganti dengan anjir gitu. Nah, kita gitu nggak? Kalau kita gitu berarti kan itu niruin kita gitu. Jadi kita sendiri tidak boleh menormalisasi kata-kata tersebut. Jadi ya kalau kita marah, coba kita refleksnya juga diganti juga. Astagfirullah misalkan gitu. Atau astaga gitu, atau kalau yang bukan musim atau apa gitu ya. Nah, coba kita refleksi dulu apakah kita seperti itu gitu ya. Dari lingkungan kita mengajarkan dari contoh, karena anak kita ini sangat meniru kita. Iya, Kemudian peniru yang ulung, betul sekali Mbak Nur. Jadi kita ajarkan dari kita menanamkan kita sendiri tidak seperti itu. Kemudian kita juga nggak bisa mengontrol lingkungan tadi ya. Jadi kalau di lingkungan seperti itu, yang penting kita nerapin atau mengajarkan anak jangan untuk mengucapkan hal-hal seperti itu dengan menanamkan di rumah nilai-nilai. Kalau kamu sebel, yang harus kamu lakukan itu apa? Misalkan kamu tarik nafas, kemudian kamu tahan sebentar, kamu hembuskan. Nah, relaksasi seperti itu. Kemudian kalau kamu itu benci banget, misalkan ngomong astagfirullah itu tadi, tapi kita juga harus seperti itu gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mencontohkan, tapi kalau anak kita sudah menyerap dari lingkungannya seperti itu, kita juga tidak bisa untuk mengontrol 100%. Nah, itu kita doakan juga seperti itu Mbak Nila ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi memang kita sebisa mungkin hanya mencontoh. Iya betul sih ya. Artinya kalau parenting itu memang dua arah ya Mbak Fani. Orang tua iya belajar, anaknya juga belajar gitu. Jangan sampai cuma satu arah aja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani untuk jawabannya. Ini banyak banget loh yang masuk gitu. Gitu. Kita lanjut lagi, Kak Rahma dari PKM Tebon. Bagaimana memotivasi anak yang berani melawan jika saat dia dibully secara fisik dan verbal di sekolah? Oke, betul. Bagaimana memotivasi anak agar berani melawan? Oke, baik. Begini, konsep yang ingin saya kenalkan ke ayah bunda sekalian itu adalah positif disiplin tadi ya. Jadi menurut ilmu positif disiplin itu yang saya mencontohkan tadi adalah memberikan parenting dengan cara berdiskusi atau berdialog seperti itu daripada melakukan kekerasan atau hukuman. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah biasa menerapkan positif disiplin, kita tidak harus bisa kok berkonflik dengan orang lain, tapi kita nggak harus kok melawan orang lain tersebut atau membuat anak kita itu melakukan agresi gitu ya. Melawan di sini maksudnya melawan gimana ya? Nah, kita perlu luruskan itu. Kalau memang bullying, seminar-seminar bullying yang pernah saya ajarkan itu bersikap asertif gitu. Jadi asertif itu tengah-tengahnya antara pasif dan agresif gitu ya. Kalau di sini ada agresif itu artinya melawan. Dipukul balas mukul, dijambak balas jambak, tambah nanti berantem berdarah-darah, nah, gitu ya. Terus di sini itu pasif, dipukul diam,
dijambak diam, ditendang diam. Nah, itu pasti. Nah, asertif itu di tengah-tengahnya, ya. Asertif itu adalah sebuah pilihan untuk menyampaikan perasaan dan apa yang dia pikirkan terhadap kejadian itu tanpa atau tindakannya itu tanpa membuat orang lain itu tersakiti kembali. Nah, saya lebih setuju itu. Apa gunanya kita membuat anak kita agresif seperti itu ya? Apa bedanya dia dengan pembuli itu? Kan akhirnya tidak ada bedanya. Dia juga bullying juga sama temannya. Nah, lebih baik kita ajarkan asertif dengan cara mengatakan misalkan tadi bullying kan ada beberapa macam ya, bullying verbal, bullying nonverbal atau fisik, bullying sosial gitu ya, ketika dia mempengaruhi teman-temannya untuk membuli dia. Kemudian ada juga bullying sosial media, saya lupa itu namanya apa. Nah, yang di komentar mungkin kita punya sosial media terus komentar-komentarnya bullying. Nah, itu juga ada. Nah, bullying yang mana dulu? Kalau misalkan dia bullying verbal gitu ya atau nonverbal tadi itu kita katakan ke dia ke bantu ajarkan ke anak bahwa kamu boleh kok ngomong apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan tentang tindakan temanmu tadi. Misalkan ini, tadi tiba-tiba aja dibilang kamu sih gendut, aku nggak suka temenan sama kamu gitu ya. Nah, kita bisa ajarkan ke anak tadi. Sampaikan ke dia, aku tidak nyaman kamu bilang seperti itu. Perkataanmu, kamu bilang aku gendut tadi tidak membuat aku nyaman dan membuat aku marah seperti itu. Aku juga, kalau kamu sendiri dibilang gendut, kamu gimana perasaan? Kamu pasti juga tidak nyaman kan? Nah, ajarkan anak untuk melawannya itu seperti itu, asertif gitu dalam bahasaannya. Gitu. Apa yang dia pikirkan terhadap kejadian tersebut. Atau mungkin lebih ngomong gitu, apa yang kamu pikirkan tentang, apa yang kamu komentarkan tentang aku, itu tidak mempengaruhi aku. Nah, itu lebih baik lagi kayak gitu. Tidak mempengaruhi aku, itu pendapatmu kan, bukan pendapatku. Nah, seperti itu. Jadi, tanpa membuat orang lain tersebut merasa terluka kembali. Nah, kalau bilang kamu bilang aku gendut, kamu juga gendut, kamu juga jelek loh. Apa bedanya anak kita dengan pembuli tadi? Seperti itu. Oke. Boleh menyampaikan karena emosi kita itu wajar. Aku marah, aku sedih, aku tidak nyaman. Nah, itu wajar untuk dirasakan dan divalidasi. Tetapi kalau dilampiaskan dalam bentuk emosi, agresi, itu yang salah. Nah, itu kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oke? Jadi parenting kita juga harus kita ajarkan ke anak dengan cara mengelola emosi dan memvalidasi perasaan kita dulu, baru mengajarkan ke anak, kemudian anak tadi mampu untuk mengenali dan memahami emosinya sehingga mampu mengelola emosinya tadi. Seperti itu. Gitu. Wah, ini menarik loh gitu. Terkadang sebagai orang tua itu Mbak Fani, kita memang harus bisa memfilter gitu. Mungkin sebagai orang tua banyak lihat di TikTok teknik parenting seperti ini. Nggak menutup kemungkinan juga, ayo teman-teman di sini siapa yang tadi pakai metode agresi atau asertif gitu kan. Mungkin kalau kamu bilang tadi aku dipukul gitu, pukul balik gitu. Kan ada juga viti-viti di TikTok yang mungkin itu niatnya untuk memberikan edukasi, tetapi ternyata itu memang harus kita filter gitu kan, benar kan, Kak Fani gitu? Iya benar, tapi perlu saya garis bawahi ya Bapak Ibu bahwa semua parenting itu ada kekurangannya karena parenting is art. Tadi mungkin seperti itu. Jadi eh, kelemahannya mungkin ada gitu ya, tetapi kelebihannya juga ada. Ketika kita membuat anak kita tadi berani gitu ya, break the rules gitu, apa-apa nanti dia jadi tidak terkontrol gitu emosinya. Di sisi lain dia memiliki keberanian mungkin. Nah, seperti itu. Tetapi ada batasannya juga. Dia tidak bisa menyampaikan atau mengelola emosinya. Nah, seperti itu. Iya gitu ya. Oke, tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Tebon ya. Makasih banyak. Semoga ini juga mewakili dari perasaan ayah bunda di rumah. Gitu. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Kak Alivia Restu dari belum tahu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa membedakan tegas atau marah
Seperti apa batasannya antara tegas dan juga marah? Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kita membedakan tegas atau marah? Nah, em, Ayah Bunda sekalian, sebelum maksudnya di sini mungkin sebelum kita menyampaikan ke anak gitu ya, bagaimana cara kita membedakan kita ini ke anak tersebut tegas atau marah. Nah, perlu dipahami dulu ketika kita berkomunikasi atau sedang parenting ke anak gitu ya, apa yang kita rasakan gitu. Jadi acknowledge gitu terhadap perasaan kita. Apa yang kita rasakan? Mungkin pada saat kita tahu anak kita melakukan kesalahan, ketika misalkan tahu anak kita pertama kali pacaran, apa yang kita rasakan? Nah, kita pahami diri dulu. Apa yang kita rasakan ketika kita mengetahui peristiwa tersebut? Kecewakah? Marahkah? Bahagiakah? Tidak menutup kemungkinan juga bisa. Nah, seperti itu apa yang kita rasakan? Kita pahami dulu. Jadi jangan langsung dikomunikasikan pada saat kita tahu tersebut. Karena itu terlalu impulsif. Gitu. Kita pahami dulu pikiran perasaan kita. Setelah kita acknowledge dulu pikiran perasaan kita, yang terjadi kepada diri kita itu apa? Gitu ya. Yang terjadi, apakah karena marah tadi saya ingin berteriak? Ambil jeda dulu kalau seperti itu. Jadi jangan sampaikan ke anak, gitu ya. Tiba-tiba kita bilang, aku tahu kamu pacaran, aku tahu dari HP-mu, gitu. Aku tahu dari sosmedmu, aku tahu dari teman-temanmu. Nah, itu tidak baik seperti itu. Jadi lebih baik kalau kita emosi tadi karena tahu anak kita pacaran pertama kali, tenangkan diri dulu. Oke? Tenangkan diri dulu. Kita kembali atau mungkin kita bisa berdiskusi dengan pasangan kita gitu ya, suami kita gitu. Tentang values tadi. Bolehkah dalam rumah tangga kita punya anak kita pacaran? Nah, kita sepakati dulu apa yang terjadi gitu ya, sehingga tadi tidak emosi duluan gitu. Kalau memang boleh, batasannya sebatas apa? Pacarannya apakah boleh cecetan kah? Apakah boleh tapi ketemuannya hanya di rumah atau kayak gimana? Kalau tidak boleh itu karena apa? Nah, itu jelaskan kepada anak. Dan lebih baik itu dari awal sebelum anak pacaran, lebih baik dijelaskan kepada anak. Seperti itu. Nah, batasannya tegas dan keras tadi ya. Kalau keras itu kan marah-marahnya tadi, gitu. Perilaku agresifnya itu keras. Nah, kalau tegas itu memang tidak boleh, ya tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau dalam parenting Bapak Ibu sekalian masih menggunakan konsekuensi, ya konsekuensinya apa? Ketika kamu pacaran misalkan ya, konsekuensinya adalah dibatasi apanya atau apanya. Nah, seperti itu. Misalnya uang sakunya atau dibatasi penggunaan gadgetnya jadi tidak boleh atau bagaimana. Nah, itu. Misalkan seperti itu. Nah, jadi batasannya adalah terkait yang dilakukan atau dilampiaskan ke anak. Seperti itu. Oke, sudah menjawab ya pertanyaan dari tadi teman kita? Boleh. Gitu. Ini karena banyak sekali yang tanya gitu. Boleh untuk istirahat sejenak sebentar. Nah, ini juga masuk dari Kelurahan Kebon Agung. Agak panjang ya. Teman-teman dari Kebon Agung, kita bacakan bersama. Izin bertanya, di dalam era modern dengan tantangan yang serba cepat, mungkin anak belajar semakin cepat dari TV atau gadget atau yang lainnya. Sehingga ini mengganggu pertumbuhan anak baik itu dari psikologi, emosional, dan juga lain-lain. Bagaimana pembagian kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merubah pola pikir anak sehingga anak dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada lingkungan? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya di Kelurahan Kebon Agung. Mohon jangan di-scroll karena saya juga belum membaca. Dibaca kembali, ya Oke, boleh. baik. Nah, tantangannya ya, karena di era modern sekarang ini perkembangan zaman itu semakin cepat, semakin banyak informasi yang masuk ke anak kita. Nah, sehingga dalam pertumbuhannya atau perkembangannya ya, lebih tepatnya perkembangannya itu terganggu. Nah, gimana caranya anak tersebut bisa tetap bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan cara
membuat anak tersebut berpikir. Nah, untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri, gitu. Jadi eh, disiplin, sorry, positif disiplin yang teori yang saya kenalkan tadi, gitu ya, membuat anak tersebut bisa untuk memahami atau berdiskusi atau bernalar seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita usahakan anak itu dari rumah sudah kita ajarkan untuk bagaimana menghadapi konflik, bagaimana untuk menghadapi dirinya sendiri seperti itu dengan cara berpikir dan berdiskusi tadi. Sehingga nanti harapannya ketika dia itu berada di dalam sebuah lingkungan apapun kondisinya, dia tetap punya value gitu. Jadi value itu kita tanamkan. Itu tugas kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Value yang kita tanamkan itu seperti apa, sehingga nanti anak kita bisa untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Nah, seperti diajarkan untuk berpikir terhadap konsekuensi apa yang dia lakukan, nanti efeknya apa sebelum bertindak. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau itu sudah diajarkan sejak dini, dia akan lebih waspada lagi ketika akan melakukan segala sesuatu karena dia punya value dan tanggung jawab. Jadi memang diajarkan untuk berpikir dan bertindak juga gitu ya. Contoh kecil, misalkan pada anak kita usia berapa ya? 2 sampai 6 tahun gitu ya. Mulai diajarkan bagaimana untuk habis makan itu taruh pada tempatnya. Itu minimal taruh di tempat belum bisa mencuci piringnya sendiri gitu ya, atau bekas tempat makannya sendiri, atau mungkin bertanggung jawab dengan merapikan tempat tidur gitu ya, tempat tidurnya setelah bangun tidur. Nah, itu sangat penting di usia dia kiranya sudah mampu untuk melakukan itu. Nah, sekecil itu loh mengajarkan tanggung jawab ke anak gitu, nggak perlu hal-hal yang sangat besar dulu. Nah, ketika tadi sudah 12 ke atas, dia sudah mampu untuk berpikir secara logis gitu ya. Kita ajarkan pada situasi-situasi dengan cara mungkin mengajarkan pada pilihan ketika misalkan apa ya menentukan sesuatu gitu ya, misalkan mau jalan kemana atau mau berlibur kemana. Nah, kayak gitu, misalkan di musim hujan ini eh, Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya. Kalau kita di sini nanti kehujanan, bagaimana menurutmu gitu ya? Nanti kalau kita jalan ke bioskop nggak apa-apa karena di situ kan tidak kehujanan. Nah, kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita paparkan pada situasi pilihan-pilihan di mana dia bisa harus menentukan nanti konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Nah, sehingga anak terbiasa untuk berpikir sebelum bertindak seperti itu. Di kopi berkirim. Oke, baik. Untuk teman-teman dari Kebun Agung, semoga bisa menjawab dan juga menenangkan tentang pertanyaannya tadi. Kita lanjut kembali. Ya, ada dari Kak Ahmad Witandara. Izin bertanya, Bu Fani, mengapa anak tidak bisa menunjukkan perubahan padahal orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik kepada anaknya? Oke, Oke. baik. Mengapa anak tidak bisa berubah gitu ya ketika orang tua sudah memberikan contoh yang baik? Nah, kita perlu pahami dulu karakter anak ini seperti apa. Saya tidak bisa langsung menjawab nih, tapi coba Bapak ayah cerna dulu gitu. Apa yang terjadi ke anaknya? Dia di usia berapa? Apakah dia sedang tadi di fase di mana dia tadi masih mencari diri, mencari jati diri, eksistensinya seperti itu? Apakah dia melakukan sebuah tindakan yang kurang baik menurut ayah tadi karena cari perhatian gitu ya terhadap orang tuanya atau terhadap temannya atau mencari validasi seperti itu, ataukah apa motif dibalik tindakannya ini apa gitu ya, ataukah memang anaknya adalah karakter yang tidak bisa diberikan contoh atau diomongi, selalu break the rules gitu, break the rules gitu ya, dari kecil sudah seperti itu. Nah,
perlu kita pahami seperti itu. Kenapa ya anak kita seperti ini? Coba carilah apakah lingkungannya juga mencontohkan dia seperti itu, gitu ya. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Ketika seorang anak itu sudah remaja, kemudian lingkungannya dia juga lingkungan di mana anak-anak yang break the rules juga, gitu ya. Ketika waktunya belajar, dia juga eh, ke warung kopi gitu ya, kopi gitu ya, colut gitu. Itu juga bisa mempengaruhi. Ada juga klien saya itu yang ternyata dia sorry, anak otomotif, apa ya, anak yang suka otomotif gitu. Kemudian dia ini punya kebiasaan nongkrong dengan anak yang seperti itu. Akhirnya jam malamnya kemudian ter ini lagi semakin malam karena nongkrong tadi. Kemudian orang tuanya tidak mengizinkan karena masalah itu tadi. Nah, anak tersebut masih terbawa karena kebiasaannya seperti itu. Jadi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi seperti itu, nggih. Jadi apakah dari keluarga saja atau dari ini juga seperti itu. Jadi Oke. memang ada tipe karakter anak yang seperti Iya, itu ya, beda-beda benar terus sekali. Iya, memang memahami karakter anak itu emang sulit gitu, ya. tapi harus dicoba gitu. Nggak sekali dua kali kita harus bisa paham karakter anak kita. Memang harus dengan berbagai cara dan juga situasi kondisi tertentu ya, Mbak Fani seperti itu. Nah, kita ini saking banyaknya banget pertanyaan, kita akan pilih ya. Kita akan pilih satu pertanyaan kembali, namun jangan khawatir, tentunya pertanyaan dari teman-teman akan kita tampung nanti di satu kesempatan nanti bisa untuk bisa dijawab oleh Mbak Fani di sini. Nah, kita akan ambil satu pertanyaan terakhir gitu. Gitu. Ini dari izin bertanya Bu Fani, apakah boleh menghukum anak tantrum usia anak 5 tahun prasekolah? Bagaimana mencegahnya? Gimana? Menghukum anak tantrum usia 5 tahun prasekolah. Jadi eh menghukum. Kenapa menghukum gitu ya? Tantrum itu adalah sebuah ledakan emosi yang wajar yang dialami oleh anak. Karena anak belum bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan dan rasakan terkait dengan keinginannya tersebut gitu ya. Jadi kita ajarkan gitu ya, kita ajarkan bukan dengan hukum gitu ya. Kita ajarkan bagaimana mengelola emosi tadi sehingga anak mampu untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap keinginannya tersebut seperti itu. Jadi jangan sampai dihukum dan pencegahannya mungkin lebih tadi mengajarkan cara mengelola emosi dan menyampaikan seperti itu. Iya, kenapa harus dihukum dulu? Kenapa nggak harus diselesaikan baik-baik dulu? Kenapa harusnya bisa diajak ngobrol lagi gitu, tanpa harus langsung menghukum gitu. Takutnya nanti malah berujung ke kekerasan gitu ya, Mbak Fani ya. Itu yang amat sangat perlu kita hindari sebagai orang tua. Teman-teman operator masih bisa dibuka pertanyaan enggak? Boleh? Oh masih boleh, gitu baik hati, iya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp saya, ya kan? Ini ada studi kasus nih, gitu. Anak sulung aku umurnya 11 tahun lebih dari kecil, 11 tahun lebih. Dari kecil susah sekali diajak belajar. Memang dianya ini generasi COVID, di mana kelas TK sampai dengan kelas 2 belajar daring. Kita udah private di luar pelajaran sekolah, mulai dari sempoa, kalistung, renang, dan juga macam-macam. Malah nggak jadi karena setengahnya paksaan orang tua. Jujur, saya sebagai orang tua khawatir dengan masa depannya nanti gimana ya. Kekhawatiran ini terdekat saat ini adalah sudah kelas 5, mau masuk SMP yang bagus, harus pakai tes akademik, Mbak. Mungkin langkah apa saja yang perlu kami lakukan sebagai orang tua untuk mengejar ketinggalan atau bagaimana cara mengetahui bakat minatnya? Gitu. Baik, usianya tadi 5 tahun, sorry berapa, Mbak? 11 tahun ya? 11 tahun lebih. 11 tahun lebih gitu ya. Kemudian cara
untuk ini. Caranya tetap bersabar ya. Yang pertama kita sebagai orang tua harus tetap bersabar dan percaya kepada anak kita bahwa anak kita itu mampu. Ya. Kalau Bapak Ibu tadi ragu gitu ya, Bapak atau Ibu ragu terhadap kemampuan kognitif anak Bapak Ibu, bisa tes IQ dulu ke psikolog seperti itu ya untuk mengetahui IQ-nya anak saya berapa gitu ya, nilainya berapa sehingga anak tadi itu sebenarnya mengalami hambatan nggak sih dalam belajarnya. Terkadang anak juga nggak mampu untuk menyampaikan gitu ya, untuk menyampaikan aku nih nggak paham sama pelajaran yang di ini sehingga akhirnya terbentuk perilaku malas belajar. Seperti itu yang pertama. Ataukah mungkin mendukung gitu ya, tetap bersabar mendukung anaknya dengan mendampingi belajar. Tapi ingat ketika mendampingi belajar, yang belajar itu bukan ayah bundanya ya. Terkadang kita terlalu berekspektasi lebih ketika anak kita belajar. Nah, sesuaikan dia karena proses belajar itu adalah proses untuk melakukan kesalahan. Tidak apa-apa anak kita itu belum bisa. Nah, tetap dampingi supaya anak mengerti materi, tapi targetkan yang realistis gitu ya. Misalkan ketika anak tersebut harus mempelajari rumus matematika gitu ya, anggap saja perkalian gitu ya. Anak tersebut perkalian ekspektasinya ketika umur 11 tahun harus bisa semuanya, semua perkalian. Loh, tidak bisa seperti itu. Yang belajar bukan kita, karena kita kognitifnya sudah sempurna, sudah lebih sempurna dari mereka maksudnya. Nah, kita ekspektasikan anak ini hafal dulu perkalian 1 sampai 5 dulu, misalkan seperti itu. Nah, kita turunkan standar kita. Nah, jadi mendampingi mereka belajar itu yang belajar bukan kita, tapi anak kita sesuaikan usia dan kemampuannya. Nah, seperti itu tetap bersabar dan dampingi belajar. Kalau memang ragu-ragu, coba konsultasi ke psikolog untuk itu tadi disarankan tes IQ untuk mengetahui kondisi kognitifnya. Nanti ada kok saran-saran dari psikolog, saya biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah ketahuan tes IQ itu bukan hanya mengelompokkan dia ini masuk kategori di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau rata-rata. Misalkan bukan hanya seperti itu, tapi ada masukan-masukan yang diberikan. Misalkan perlu ini gaya belajarnya apa gitu ya. Gaya belajarnya ternyata gaya stylenya yang mendengarkan, bukan yang menulis gitu, atau yang apa. Nah, itu ada masukan-masukan. Jadi tidak hanya kondisi kognitifnya saja, tapi perlu diketahui seperti itu. Iya, itu tugas berat jadi orang tua seperti Iya. itu ya. Gitu. Jadi orang tua juga jangan terlalu ini ya Mbak Fani terbawa arus gitu. Contohnya misalkan orang tua sana anaknya nilainya dapat 100 gitu kok. Dapat 100, akhirnya kita sebagai orang tua kayak punya ambisi lebih gitu supaya anak kita juga sama kayak anaknya mereka. Itu tantangan terbesar dari orang tua kita. Nah, gitu. Itu tadi pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah banyak berkontribusi, memberikan pertanyaan. Mungkin akan lebih banyak lagi, Mbak Fani, pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman webinar Ayu Sinau seri ke-43. Karena ini edisi terakhir di tahun 2025, jadi kayak atmosfer semangatnya menyala-nyala ini gitu kan. Baik, terima kasih Mbak Fani sudah begitu banyak memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan, keluh kesah ayah bunda yang sudah bergabung saat ini. Dari apa yang disampaikan dari Mbak Fani tadi, kita belajar bahwasanya menjadi orang tua itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang mau belajar, memahami anak dan juga hadir kapan, di mana, setiap saat untuk anak gitu kan. Memang susah gitu kan, memang tidak gampang, tapi sebagai orang tua kita wajib untuk mencoba terus belajar dan terus belajar. Karena proses bertumbuh bersama anak itu memang penuh dengan cerita. Seperti itu. Terima kasih. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai orang tua selalu menjadi orang tua yang bisa dibutuhkan kapan saja kepada anak-anak kita, tetapi juga kita sebagai orang tua harus bisa menjadi orang yang selalu bisa mendengar apa yang dimau anak kita dan juga mau mendengar apa keluh kesah dari anak kita. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Fani, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada yang sudah bergabung pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini di seri ke-43 tahun 2025 yang merupakan seri terakhir
perjumpaan kita di tahun 2025 dan tentunya nanti kita akan kembali lagi di seri 2026 dengan topik dan juga tema yang lebih menarik lagi. Saya Nilam pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam Bangkon, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.